Baik, teman-teman mahasiswa, untuk kegiatan sosialisasi kita akan mulai. Namun sebelum mulai untuk acara sosialisasi pada hari ini, dipersilahkan bagi teman-teman yang mungkin masih menggunakan nama samaran ya, dimohon untuk mengganti atau merename dengan nama asli teman-teman mahasiswa baru gitu ya. Suaranya memang tidak terdengar dengan jelas. Cek terlebih dahulu. Oh ya, baik. Ada Terima Bu, kasih ya. jelas. Oke, baik. Terima kasih, Arendi dan teman-teman yang lain. Jadi sekali lagi ya, teman-teman, bagi yang mungkin namanya masih menggunakan nama samaran, dimohon untuk segera menggunakan nama sesuai dengan nama asli teman-teman mahasiswa. Seperti itu. Baik, teman-teman, kita mulai saja kegiatan pada hari ini. Selamat datang dan selamat bergabung. Kami ucapkan kembali kepada seluruh calon mahasiswa-mahasiswi baru Universitas Subang tahun akademik 2025-2026. Acara pembekalan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau kegiatan PKKMB Universitas Subang akan segera dimulai dan tentunya dimohon kepada seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan dengan tertib, kemudian juga menjaga suasana yang kondusif demi kelancaran bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Pelaksana PKKMB Universitas Subang, Bapak Dudiman Abdullah S.Ikom, yang terhormat Wakil Ketua Pelaksana PKKMB Universitas Subang, Bapak Wahyu Alamsyah SAP MAP, yang kami hormati juga seluruh panitia PKKMB Universitas Subang, yang kami hormati juga seluruh panitia PKKMB dari Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Universitas Subang, dan tentu saja yang kami banggakan seluruh calon mahasiswa mahasiswi Universitas Subang tahun akademik 2025-2026. Puji dan syukur seraya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya pada kesempatan ini kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semua. Amin ya Robbal 'Alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Baik Bapak dan Ibu dan juga para peserta mahasiswa-mahasiswi Universitas Subang yang kami hormati, pada kesempatan ini izinkanlah saya, Ida Maulida, sebagai pembawa acara pada kegiatan sosialisasi PKKMB Universitas Subang pada tahun akademik 2025-2026, hari ini Sabtu 6 September 2025. Adapun agenda pada hari ini, yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah sambutan-sambutan, kemudian kita masuk ke acara inti, kemudian yang ketiga penutup, dan terakhir adalah foto bersama. Untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar. Agenda selanjutnya adalah sambutan dan juga sekaligus selayang pandang kegiatan pelaksanaan PKKMB
Kepada Ketua PKKMB, Bapak Dudiman Abdullah S. Ikom, dipersilahkan. Mohon izin, Pak Dudi. Oke, kedengeran Bu ya? Tadi di Ya, itu sama sudah host Bapak. itu ya. Iya, Oke, terima kasih terima kasih Bapak. Bu Ida. Oke. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Eh, Pertama saya ingin ucapkan terima kasih untuk panitia yang sudah memfasilitasi dalam pembekalan ini. Pertama, sebagai ketua PUG ini saya izin menyampaikan bahwa pembekalan PPKMB ini adalah merupakan langkah awal yang sangat penting bagi teman-teman semua sebagai mahasiswa baru, karena di sini teman-teman akan mendapatkan pembekalan yang cukup untuk menavigasi kehidupan di kampus seperti apa. Nah, dalam beberapa hari ke depan nanti, teman-teman semua akan mendapatkan kesempatan untuk mengenal lebih dekat, ya, Universitas Subang ini, kemudian fakultas, dan juga eh, kegiatan-kegiatan mahasiswa yang lain. Selain itu juga akan mendapatkan kesempatan untuk mempelajari tentang nilai-nilai dan norma dan etika yang ada di kampus Universitas Subang. Nah, saya ingin mengingatkan kembali bahwa pembekalan PKKM ini bukan hanya tentang mendapatkan informasi saja, tetapi juga tentang membangun karakter dan kepribadian yang kuat. Jadi saya berharap nanti teman-teman PKKMB ini dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, mungkin tidak akan terlalu panjang Pak Arif dan Bu Ida ya. Kebetulan ada kegiatan juga nanti. Terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia pembekalan PKKMB yang telah bekerja keras untuk membuat acara ini menjadi sukses. Juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen, staf, dan BEM yang telah bersedia membantu dan mendukung acara ini. Pembekalan PKKMB Universitas Subang tahun akademik 2025-2026. Sekali lagi saya mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti pembekalan PKKMB mahasiswa baru Universitas Subang tahun akademik 2025-2026. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi teman-teman semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya nanti teman-teman dari seksi acara ataupun dengan teman-teman BEM untuk melakukan pembekalan yang sifatnya soal teknis nanti ya, pas hari Selasa dan hari Rabu nanti. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Dudi selaku Ketua PKKMB Universitas Subang tahun 2025. Acara selanjutnya yaitu pemaparan kepada acara inti, yaitu acara penyampaian susunan kegiatan pelaksanaan PKKMB yang terdiri dari dua. Yang pertama adalah susunan kegiatan pelaksanaan kegiatan PKKMB dan yang kedua terkait dengan teknis kegiatan pelaksanaan PKKMB. Untuk acara inti ini, mungkin yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Arif Fajar Prasetyo MPD terkait dengan penyampaian susunan kegiatan pelaksanaan kegiatan PKKMB. Kepada Pak Arif dipersilahkan. Iya, baik. Terima kasih Bu Ida telah memberikan waktunya pada siang hari ini. Baik yang saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar jelas Bu Ida ya? Sudah terdengar dengan jelas, Baik, Pak. ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Ketua PKKMB Universitas Subang, Bapak Dudiman Abdullah S. Ikom,
kemudian yang terhormat Bu Ida Maulida, MPD, dan tim acara serta tim panitia PKKMB Universitas Subang tahun 2025-2026. Dan yang saya hormati calon ya, Bu Ida ya, calon mahasiswa baru Universitas Subang tahun 2025. Selamat datang di kampus Universitas Subang, kampus Masaginya Unsub. Ya, kampus Masaginya Subang begitu ya. Baik, insya Allah saya akan coba memberikan gambaran secara umum terkait susunan acara kegiatan PKKMB. Mohon izin Bu Ida boleh share screen ya. Boleh Bapak dipersilahkan. Hmm, baik. Baik, terlihat Bu Ida ya, teman-teman semuanya. Sudah, sudah Baik, aman Pak. ya baik. Saya sebutnya apa nih kakak ya? Ya baik, Bapak dan Ibu atau kakak, ini adalah susunan acara PKKMB di hari pertama. Jadi insya Allah PKKMB ini akan diselenggarakan 2 hari ya Bapak dan Ibu. Di hari Selasa 9 September 2025 dan hari Rabu tanggal 10 September 2025. Tempatnya di kampus 1 Universitas Subang di Jalan RA Kartini, kilometer 03. Di akhir saya akan coba memberikan layoutnya. Baik, yang pertama, Bapak dan Ibu, nanti silahkan di pukul 7 sampai dengan 8.15 kegiatannya adalah registrasi peserta PKKMB. Ya, jadi nanti di sini Bapak dan Ibu bisa berkoordinasi dengan panitia dan sesi acara. Kemudian ada pembukaan sidang terbuka Senat di 8.15 sampai 8.18. Kemudian selanjutnya ada prosesi Senat ya. Yang pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian mengheningkan cipta, kemudian himne Universitas Subang. Selanjutnya ada pembacaan ayat suci Al-Qur'an dan doa. Kemudian ada laporan Ketua Panitia PKKMB sekaligus pelantikan peserta. Kemudian ada sambutan Ketua Yayasan Kutawaringin Subang. Kemudian ada sambutan Bupati Subang, insya Allah. Kemudian ada sambutan Rektor Universitas Subang. Kemudian penutupan sidang terbuka Senat. Nah, ini adalah acara yang paling hikmat. Nanti Bapak dan Ibu mengikuti dengan seksama, itu dengan serius begitu ya. Kemudian selanjutnya ada Senat meninggalkan ruangan. Nanti acara kembali diserahkan ke panitia. Nah, di sini Bapak dan Ibu nanti kemungkinan besar ada pengisian eh eh, pretest ya, pretest dari sesi monitoring berupa JIPOM. Nanti Bapak dan Ibu silahkan mengisi JIPOM untuk pretest dan post-test. Jadi sebelum pemateri pertama, teman-teman mengisi JIPOM untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan mengenai persiapan PKKMB ini. Setelah itu nanti dilanjut dengan materi pertama, yaitu dari Rektor Universitas Subang, Bapak Dr. Andes Haji Komir Bastaman SHMSI, dengan materi kehidupan berbangsa, bernegara, jati diri bangsa, dan pembinaan bela negara. Kemudian selanjutnya di materi kedua itu ada di Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Dedi Asidik SHMSI dengan materi Sistem Pendidikan Tinggi, Grow Mindset Mahasiswa, dan Pembentukan Karakter Mahasiswa yang menghargai kemanusiaan dan membangun kesehatan mental. Kemudian yang ketiga, materi ketiga itu dari Wakil Rektor 2 Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, yaitu Bapak Dr. Haji Kamal Ma'ruf SE MSI dengan materi Sistem Pembiayaan dan Pelayanan Cash Management atau SIMAKE atau SIAKAD di Universitas Subang serta penguatan literasi keuangan dan kesejahteraan mahasiswa. Setelah itu, teman-teman isoma ya istirahat sholat, makan.
Ya, ini di kita ada masjid di tepatnya di tengah-tengah kampus kita ya. Jadi di kampus satu nanti diarahkan oleh tutor ya, tutornya masing-masing kelompok. Nanti akan disampaikan oleh teman-teman BEM. Kemudian materi selanjutnya adalah dari Ketua Yayasan Kutawaringin, Bapak Dr. Haji Ahmad Sobari, SOS MAP dengan materi pengenalan keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan atau K3L dengan kewirausahaan mahasiswa dan karakter unggul unsur Masaki dengan pola ilmiah pokok School of Empowering People. Kemudian materi selanjutnya ada di Ibu Dr. Hajah Silvi Sondari Ghazali, SPSI MSc dengan materi kompetensi digital dan kebijakan publik berbasis budaya Sunda dalam pemerintahan kolaboratif melalui model kepemimpinan yang melayani. Kemudian Isoma pada pukul 14.30 sampai 15.15. Dan selanjutnya di materi selanjutnya ada materi kurikulum program studi dan implementasi kampus berdampak yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Nita Delima SSI MPD. Nah, kemudian sebelum perpulangan nanti teman-teman diarahkan untuk persiapan hari kedua yaitu oleh panitia pukul 16 sampai 16.10. Kemudian di hari kedua, teman-teman, dari jam 7 sudah mulai ya, registrasi ulang di panitia begitu. Nah, untuk eh, dress code-nya ya, Bu Ida dan teman-teman, hari pertama itu putih hitam ya, putih hitam. Kemudian hari kedua itu dress code-nya baju PKKMB ya, baju PKKMB dan eh apa namanya kalau untuk olahraga itu apa Bu Ida? Eh, Training, Pak. training ya, heeh. Celana training panjang ya, celana training panjang. Ya, untuk training ini kalau bisa diusahakan warna yang gelap begitu ya, warna gelap, identik gelap. Tapi kalau misalnya belum punya atau punyanya terang ya tidak apa-apa. Tapi menggunakan baju PKKMB begitu ya. Terkait peralatan nanti yang akan disampaikan perlengkapan nanti juga disampaikan oleh BEM ya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang-kurang nanti disampaikan dibantu oleh teman-teman BEM. Kemudian yang berikutnya di sini ada materi ya. Ada materi dari Bapak Dr. Tepi Perisal Esos MSI dengan materi perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan Society 5.0 dan etika pengguna teknologi informasi di kampus. Dan selanjutnya ada dari Bapak Dr. Ujang Chandra SHMH MIP MAP. Materinya pengenalan nilai budaya, etika, tata krama, norma kehidupan kampus, plagiarisme, perundungan atau bullying, pencegahan tindakan asusila dan kekerasan seksual di kampus, penyalahgunaan narkoba dan anti korupsi, dan terampil serta bijak dalam berkomunikasi melalui media sosial. Nah, kemudian di sini ada materi dari Kabiro Akademik dan Kemahasiswaan, ada Kabag dan Kasubag Kemahasiswaan Pembina UKM. Ya, ada Kabiro Akademik dan Kemahasiswaan, kemudian Kabag dan Kasubag Kemahasiswaan dan Pembina UKM. Materinya pengenalan manajerial organisasi kemahasiswaan, kepemimpinan mahasiswa, dan kegiatan mahasiswa yang mencakup penalaran, minat, dan bakat, dan program Mabim 1 semester. Kemudian yang berikutnya ada dari Kepala UPT Puskom. Ya, materinya pengenalan sistem informasi akademik atau SIAKAD, akun mahasiswa, dan layanan hybrid, learning atau digital atau LMS. Nah, berikutnya di sini ada sharing session, ada Presiden BEM, Ketua BLM, dan perwakilan UKM. Di sini akan ditemani atau disampaikan oleh BEM dan BLM. BEM itu Badan Eksekutif Mahasiswa ya, teman-teman, dan BLM itu Badan Legislatif Mahasiswa. Gitu. Kemudian ISOMA ada di sini pementasan kreativitas UKM ya, ada Ormawa, mahasiswa baru dan hiburan. Kemudian ISOMA dan penutupan dan penyerahan mahasiswa ke fakultas masing-masing. Jadi nanti di akhir teman-teman akan dikembalikan atau diserahkan kepada fakultasnya masing-masing untuk mengikuti PKKMB tingkat fakultas. Jadi nanti ada PKKMB tingkat universitas,
PKKMB tingkat fakultas, dan terakhir PKKMB tingkat program studi begitu ya. Sesuai dengan nanti yang diserahkan sesuai dengan prodi yang teman-teman pilih begitu ya. Kemudian selanjutnya yang hal-hal yang perlu dibawa adalah yang pertama nemtek begitu ya, kemudian obat-obatan begitu, maksudnya obat-obatan ini obat-obat pribadi ya, kemudian Tupperware ya Bu Ida ya, Tupperware begitu, kemudian mungkin itu yang bisa sampaikan, nanti ada tambahannya dari teman-teman BEM ya. Baik Ibu Ida, mungkin itu yang bisa sampaikan ya. Mungkin satu lagi saya akan men-share screen mengenai layout ya. Coba sini. Nah, Bapak dan Ibu terlihat ya. Tadi layout sudah saya kirim di bagian chat ya. Ini kampus satu Universitas Subang. Nanti kita tuh pelaksananya ada di lobi, depan lobi ya, Bapak dan Ibu ya. Di lapangan utama kampus Universitas Subang kampus satu. Di sini nanti kita acaranya. Ya, nanti Bapak dan Ibu apabila membawa kendaraan bisa tempat parkir di sini, dimasuk di yang area hijau di sini. Jadi Bapak dan Ibu silakan masuk, simpan di kendaraan di tempat parkir. Boleh nanti juga ada tempat parkir daerah belakang juga ada, samping juga ada. Nanti diarahkan oleh teman-teman Bapak dan Ibu Satpam di situ ya. Jadi masuk di nanti Bapak dan Ibu silakan simpan kendaraannya dengan tertib, dan ingat jangan sampai ada yang tertinggal begitu kuncinya. Kemudian teman-teman registrasi ke mahasiswa dan masuk ke tempat acara di sini. Ya, jadi nanti di sini kita akan tempat acara di depan sini. Oke, itu ya Bu Ida yang sampaikan. Terima kasih. Mungkin ada selanjutnya sharing bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Arif Fajar Prasetyo MPD yang sudah menyampaikan terkait dengan teknis pelaksanaan kegiatan dan juga um, area mana saja yang akan digunakan saat pelaksanaan PKKMB dari mulai kegiatan sampai juga tempat penyimpanan kendaraan teman-teman mahasiswa-mahasiswi. Baik, agenda selanjutnya yang kedua acara inti adalah teknis kegiatan pelaksanaan PKKMB terkait dengan perlengkapan dan lain sebagainya yang akan disampaikan oleh perwakilan dari BEM. Kepada yang terhormat Kak Fadel atau yang mewakili dipersilahkan. Kak Fadel sudah ada di Zoom, tapi sepertinya tadi sudah ada ya. Mudah-mudahan sinyalnya juga aman. Baik Ibu, mohon tunggu sebentar ya Bu. Oh iya, baik-baik. Izin Ibu Ida, sambil menunggu BEM, silakan Bapak dan Ibu untuk mengisi presensi ya. Bu Ida sudah di-share oleh tim IT dan Tuibon. Bu Ida sudah sudah bisa dikat. Oh iya, baik. Ayah, Terima kasih Pak Arif di sudah. kolom chat ya Bu Ida ya. Oke, Dan baik. hatur nuhun. Ya, terima kasih Pak Arif sudah menyampaikan ya untuk teman-teman dipersilahkan mungkin untuk segera menggunakan Twibbon ya persiapan PKKMB kita dan juga tentunya dipersilahkan untuk mengisi daftar hadir untuk menyatakan bahwa teman-teman calon mahasiswa baru sudah mengikuti kegiatan hari ini. Terima kasih. Baik, mungkin Kak Fadel sudah siap ya? Ya, Sudah baik, Ibu. dipersilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Fadel, saya perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Subang. Izin untuk menyampaikan tata tertib PKKMB Universitas Subang. Yang pertama, mahasiswa wajib hadir pada pra-KKMB secara daring atau online. Mohon maaf ini ada typo, tanggal 9, 8 dan 9, mau online atau offline. Mahasiswa wajib hadir maksimal 15 menit sebelum acara dimulai. Mahasiswa wajib menggunakan virtual background yang telah disediakan. Mahasiswa
menggunakan pakaian bebas, rapi dan sopan. Eh, untuk sekarang PKKMB, mahasiswa wajib on cam kamera selama kegiatan berlangsung. Mahasiswa wajib izin melalui chat Zoom apabila ingin off cam atau meninggalkan ruangan pada keadaan mendesak. Yang ketujuh, mahasiswa wajib mengisi link daftar hadir yang telah disediakan. Eh, untuk teknis di hari H, ini tata tertib PKKMB Universitas Subang. Yang pertama, mahasiswa baru menggunakan atribut saat acara kegiatan atau berlangsung. Yang kedua, mahasiswa baru berpakaian rapi, sopan, dan sesuai ketentuan yang telah ditentukan. Yang ketiga, mahasiswa baru datang tepat waktu di lokasi PKKMB, fakultas, ataupun universitas di daerah Universitas Subang minimal 10 menit sebelum acara dimulai. Yang keempat, mahasiswa baru dihimbau untuk menjaga segala atribut dan barang-barang pribadi dengan hati-hati karena panitia tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang-barang peserta. Yang kelima, bagi mahasiswa baru menerapkan 5S: senyum, salam, sopan, sapa, sopan santun, dan 3 kata ajaib: tolong, maaf, dan terima kasih. Yang keenam, mahasiswa baru tidak diperbolehkan ribut atau mengobrol serta membuat kegaduhan yang mengganggu suasana saat acara berlangsung. Yang ketujuh, mahasiswa tidak diperbolehkan mengadakan kegiatan lain selama kegiatan PKKMB berlangsung. Yang delapan, mahasiswa baru memanfaatkan waktu istirahat dengan sebaik-baiknya sehingga tidak mengganggu acara berikutnya. Yang kesembilan, mahasiswa baru menjaga kebersihan serta membuang sampah ke tempat yang telah disediakan. Yang kesepuluh, mahasiswa baru menjaga kesehatan baik fisik maupun mental selama kegiatan PKKMB berlangsung. Yang kesebelas, mahasiswa baru tidak diperbolehkan menggunakan aksesoris seperti bando, gelang tangan, gelang kaki, kalung, cincin, dan anting-anting. Yang ke-12, mahasiswa baru tidak diperbolehkan menggunakan dan membawa rokok vapor, rokok elektrik, minuman beralkohol, narkoba, senjata tajam, senjata api, dan hal lainnya yang dapat mengganggu acara. Yang ke-13, mahasiswa baru diperbolehkan menggunakan make up dengan sewajarnya. Yang ke-14, mahasiswa baru dihimbau membawa alat ibadah, obat-obatan pribadi, tumbler botol minum, snack atau camilan masing-masing. Yang ke-15, apabila mahasiswa baru terlambat dengan alasan apapun, wajib memberikan bukti disesuaikan dengan kondisi kepada panitia atau mentor. Yang ke-16, apabila mahasiswa baru sedang sakit, diharapkan membawa surat dokter dan disampaikan kepada panitia mentor. Yang ke-17, peraturan yang belum tercantum dalam poin-poin di atas akan diatur kemudian. Yang poin B, ketentuan umum untuk putra, pakai pakaian bersih, rapi, dan sopan, baju dimasukkan serta lengan tidak digulung dan tidak ketat. Ini untuk kemeja putih untuk hari pertama. Rambut rapi, disisir, rambut bagian depan tidak melewati alis, bagian belakang tidak terkena kerah, tidak diperkenankan untuk mulet juga, dan bagian samping tidak menutupi telinga. Poin keempat, dilarang menggunakan aksesoris bando, anting, gelang tangan, gelang kaki, kalung, dan cincin. Yang kelima, name tag, bag tag. Desain name tag nanti akan menyusul dengan catatan untuk penggunaan talinya warna putih. Poin keenam, menggunakan pita menyesuaikan warna fakultas. Warna nanti disampaikan oleh mentor di sesi mentoring. Untuk putri juga sama seperti putra. Namun ini untuk putri yang tidak menggunakan jilbab, hendaknya rambut diikat. Lalu menggunakan pita juga menyesuaikan warna fakultas. Nanti disampaikan oleh sesi mentoring. Yang C, poin C, ketentuan pakaian. Di hari pertama, putra pakaian bersih, rapi, dan sopan. Kemeja putih, lengan panjang, celana bahan kain hitam panjang, ikat pinggang hitam, dan sepatu dominan hitam dengan kaos kaki putih polos. Untuk putri tidak berhijab, pakaian bersih, rapi, dan sopan, kemeja putih, lengan panjang, celana bahan kain hitam panjang, ikat pinggang hitam, sepatu dominan hitam, kaos kaki putih polos. Ini dengan seperti yang tadi, catatan untuk yang tidak berhijab itu rambutnya diikat. Yang ketiga, putri berhijab, pakaian bersih, rapi, dan sopan, kemeja putih, lengan panjang, celana bahan kain hitam panjang, ikat pinggang hitam, sepatu dominan hitam, kaos kaki putih polos. Untuk jilbabnya SIG 4 berwarna putih. Lalu di hari kedua,
untuk putra memakai kaos PKKMB dari Universitas Subang, celana bahan kain hitam, ikat pinggang hitam, sepatu dominan hitam, kaos kaki hitam polos. Lalu untuk putrinya sama dengan catatan seperti tadi, rambutnya diikat. Untuk putri berhijab juga sama. Terkait persyaratan untuk ketemu mentor-mentornya dan juga nanti untuk pembagian kelompok bakal menyusul, nanti akan di-share juga di grup peserta. Baik, Ibu. Baik, terima kasih Kak Fadel. Sepertinya cukup lengkap ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Arif tadi. Terima kasih sekali lagi kepada Kak Fadel yang mewakili dari teman-teman BEM yang sudah menyampaikan terkait dengan teknis pelaksanaan kegiatan dan juga tata tertib apa saja yang harus teman-teman calon mahasiswa baru taati dan juga dituruti untuk ketertiban. Nah, teman-teman mahasiswa, agenda selanjutnya yaitu kita adakan diskusi terlebih dahulu sebelum mungkin kita ada acara penutup. Dipersilahkan bagi teman-teman mahasiswa yang mungkin ada yang kurang dipahami dari yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Arif dan juga Kak Fadel terkait dengan teknis pelaksanaan kegiatan. Tadi juga sudah disampaikan oleh Kak Fadel ya untuk pembagian siapa saja mentornya, persyaratannya apa saja dan lain sebagainya nanti akan diinformasikan di grup PKKMB seperti itu. Oke, dipersilahkan kepada rekan-rekan teman-teman mahasiswa atau calon mahasiswa baru yang akan atau ingin bertanya secara langsung juga dipersilahkan. Bu, aku mau nanya Boleh, boleh? boleh dipersilahkan. Perkenalkan nama saya Pia Yasin. Saya memasuki di organisasi. Saya mau bertanya Bu, kalau untuk tadi kan di situ ada harus menggunakan celana celana hitam. Nah itu kamera itu apa apa Bu? Mohon izin yang tertangkap yang tadi atas nama Ananda Priscilia ya, bertanya terkait dengan celana yang digunakan Iya, ya, begitu bukan? Tadi sepertinya suaranya tidak cukup tertangkap di tempat Ibu. Untuk celana mungkin diperbolehkan atau tidak, atau jenis kainnya ya, kalau boleh tahu. eh jadi paling biasanya itu kan saya punyanya kayak rok itu jadi ya, belum ada gitu. Apakah boleh kalau nanti pas pakai rok? Oke, baik. Terima kasih Ananda Priscilia ya yang sudah bertanya. Mudah-mudahan pertanyaannya cukup jelas. Eh, Mungkin ini akan disampaikan oleh Kak Fadil saja mungkin ya, biar lebih aman ya Pak Arif ya. Karena kalau untuk kita mungkin sebagai dari tim panitia pasti setuju, mungkin khawatirnya ada tambahan yang lain. Kak Fadil, seperti apa? Bolehkah atau mungkin perempuan menggunakan celana panjang atau rok atau mungkin kainnya harus dari apa? Seperti itu. Baik, Ibu. Terkait perempuan, mengapa kita mengharuskan untuk pakai celana? Itu karena nanti kayaknya bakal ada kegiatan yang memang cukup aktif juga. Jadi kita untuk peserta fleksibel juga diharapkan untuk menggunakan celana. Jika memang tidak mempunyai, bisa dikontak-kontak ke rekan-rekan mahasiswa yang memang jika sudah ada kenalan di kampus, boleh nanti dikomunikasikan saja. Baik, itu Ibu. Oke, baik. Terima kasih Kak Fadel. Mudah-mudahan cukup jelas ya Ananda Priscilia. Jadi memang kalau bisa mungkin menggunakan celana ya, karena memang akan ada beberapa kegiatan yang kemungkinan membutuhkan apa ya istilahnya mungkin kayak yang tadi Pak Arif bilang ya, mungkin training atau yang lebih gampang dan luas ketika teman-teman ada kegiatan. Begitu ya. Baik. Sudah aman mungkin Ananda Priscilia?
Sudah Bu, maaf saya lagi di Cilacap jadi Iya, lagi tidak di apa-apa. luar. Oke, baik, tidak apa-apa. Mudah-mudahan apa yang menjadi pertanyaan Ananda sudah terjawab ya. Tadi juga sedikit tertangkap dari pertanyaan. Baik. Baik, Bapak dan Ibu dan teman-teman semuanya, sepertinya ada beberapa pertanyaan lagi ya. Ini sudah ada yang raise hand. Mungkin yang dari raise hand dulu ya, dari Ananda Andri terlebih dahulu. Dipersilahkan. Sebelumnya izin ini Bu, bertanya Bu. Ini yang untuk sepatu itu kan digunakan atau menggunakan sepatu yang dominan hitam ya Bu ya. Jadi kita ini menggunakan sepatu yang ada warna putih-putihnya sedikit itu atau warna birunya sedikit. Apakah itu diperbolehkan Bu? Jadi tidak Oke, terlalu baik. dominan gitu. Oke, dominan hitamnya tidak ini ya. Oke, Tidak baik. terlalu Mungkin banyak gitu Bu. iya, siap. Baik, terima kasih kepada Ananda Andri untuk tadi Ya Bu, pertanyaannya ya. sama Bu. Siap. Oke, mungkin kita berikan kesempatan terlebih dahulu mungkin ya Pak Arif ya kepada Kak Fadel ya. Kak Fadel, dipersilahkan. Apakah diperbolehkan mungkin sepatunya tidak mesti hitam banget gitu kan kadang suka ada yang putih sedikit garisnya. Nah, itu diperbolehkan atau tidak? Silahkan, Fadel. Eh, Baik Ibu, seperti yang tadi saya sampaikan terkait sepatu dominan hitam. Untuk warna-warna aksen-aksen lainnya memang diperkenalkan, namun kata kuncinya ya sepatu dominan hitam. Baik Ibu. Baik, terima kasih. Seperti itu mungkin ya, Ananda Andri ya. Mudah-mudahan bisa Bu, terima menjawab kasih Bu. atas mungkin kegelisahan ya. Baik. Iya Bu, terima Ah, kasih Bu. ah, Iya, sama-sama. Baik, kalau begitu kita lanjut ke tadi yang sudah resen dulu ya, khawatirnya hilang. Sepertinya ada tim dari Ananda Nopi Lestari DKK ya. Oke, atau mungkin kita skip terlebih dahulu untuk Ananda Nopi. Kita lanjut ke Ananda Bani terlebih dahulu ya. Silahkan. Oke, sepertinya suaranya masih belum terdengar. Oh iya, silahkan. Udah aja Bu. Ya. Oke, Eh, siap. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sadar Nursia Bani. Tadi saya dengar dari kakak Pak Padel. Tadi aku dengar sedikit-sedikit gitu bisa dilakukan secara online atau offline. Itu tuh sistemnya gimana ya? Eh, izin sebelumnya Bu. Oke, baik. Terima kasih untuk Ananda Bani ya. Pertanyaannya mungkin seperti apa sih teknis offline ataupun online ya? Oke, mungkin dipersilahkan kepada Kak eh, Fadil ya untuk menyampaikan terkait dengan pertanyaan dari Ananda Bani. Baik Ibu, terkait PKKM ini kan dilaksanakan dengan metode hybrid. Eh, untuk metode hybrid ini online biasanya diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa karyawan. Namun untuk yang bisa memang mengikuti kegiatan secara langsung diharapkan untuk mengikuti kegiatan secara langsung di kampus satu. Untuk teknisnya sih untuk rekan-rekan mahasiswa yang mengikuti online itu via Zoom. Baik Ibu. Baik, terima kasih Kak Fadil ya. Mungkin ada tambahan lain dari Pak Arif dari perwakilan dari tim dosen. Ya, baik Ibu. Hatur nuhun. Kang Fadel hatur nuhun tadi jawabannya. Ya, betul. Untuk yang PKKMB ini dilakukan dengan metode hybrid atau daring dan online offline dan online. Jadi untuk yang reguler itu mungkin khawatir saya salah ya Bu ya, atau ini mohon dikoreksi. Untuk yang reguler itu wajib offline ya Bu ya, wajib offline. Kemudian yang karyawan dan P2K itu online begitu. Karena dalam pelaksanaannya itu nanti ada tim monitoring Bapak dan Ibu ya, monitoring dan evaluasi
yang tadi di awal sebelum materi pertama itu akan ada pengisian pengetahuan, nilai pengetahuan dan nanti akan dites di pretest nilai pengetahuan akhir. Kemudian nanti Bapak dan Ibu juga akan dinilai, dipantau di Monef oleh tim tutor ya atau mentor begitu. Nanti ada kehadirannya, kemudian ada nilai kehadiran, ada nilai disiplin, ada nilai perilaku begitu, ada nilai pengetahuan. Nah, nanti nilai semuanya diakumulasi dan akan dihitung begitu. Kalau misalkan nilainya tidak lulus begitu, kemungkinan besar tidak mendapatkan sertifikat ya Bu ya, begitu ya, atau di sertifikatnya tidak lulus karena sertifikat PKKMB ini salah satu persyaratan sidang ya Bu ya, persyaratan sidang. Betul, Pak. Jadi Bapak dan Ibu mohon untuk yang reguler itu wajib hadir. Mudah-mudahan diberikan kesehatan ya Bapak dan Ibu di 2 hari ini. Kemudian yang P2K dan karyawan itu online begitu. Dan tadi disampaikan bahwa mesti kata BEM tuh mesti on cam ya. Begitu Bu Ida. Turun. Baik, terima kasih atas tambahan informasinya dari Pak Arif, selaku juga dari LPM ya Pak ya, karena memang sudah disampaikan terkait dengan evaluasi dan lain sebagainya, proses dalam PKKMB. Jadi tadi ya untuk Ananda Bani, untuk reguler itu wajib ke kampus dan untuk yang karyawan itu bisa ikut via Zoom meeting karena memang pelaksanaan PKKMB kita ini berbasis hybrid seperti itu. Ya. Baik, mungkin teman-teman mahasiswa satu penanya lagi mungkin ya nanti kita langsung ke yang chat. Mudah-mudahan pertanyaannya juga bisa terwakili. Ini yang sudah hadir dari Pak Pupu ya. Dipersilahkan mungkin Pak Pupu untuk penyampaian, mungkin ada beberapa pertanyaan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya. Izin bertanya Bu, tadi meneruskan mungkin di yang untuk kelas karyawan, kan kita 2 hari ya Bu ya, betul tanggal Betul. 10. Nah itu kan di apa saya lihat di schedule-nya itu full day, terus on cam juga. Nah ini apakah memang wajib on cam? Soalnya agak susah juga kalau sudah di dalam lingkungan pekerjaan. Ini mohon di ada apa ada apa ya? Bukan Kebijakan pengecualian sih, mungkin ya Pak. iya itu Bu, itu saja mungkin supaya bisa dijelaskan lagi. Soalnya agak susah juga kalau memang full day kan terkait dengan pekerjaan juga agak tarik menarik gitu lah. Iya, betul-betul. Begitu Ibu, atur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pupu, mungkin mewakili dari rekan-rekan karyawan ya, yang mungkin punya apa ya, istilahnya pertanyaan apakah boleh mungkin secara off cam, tapi tetap mengikuti kegiatan. Baik, mungkin kebijakannya sepertinya akan disampaikan oleh Pak Arif terlebih dahulu, mungkin Pak. Boleh Bu ya. Boleh. Iya. Baik Bu Ida hatur nuhun ya, terima kasih Pak Pupu ya pertanyaannya. Baik untuk yang online begitu, yang sedang bekerja, silakan mungkin di hal-hal tertentu apabila memang tidak bisa ya Bu ya, tidak bisa sekali diaktifkan begitu, tidak apa-apa dinonaktifkan saja, tapi tetap bergabung ya Bu, bergabung dengan kita begitu via Zoom gitu. Tapi apabila sudah dikondisikan sudah bisa bergabung dan bisa eh, on cam begitu di ya dikondisikan Bapak dan Ibu atau Pupu, Kang Pupu on cam saja begitu, dikondisikan saja ya. Karena yang paling utama itu khawatir nanti ada penilaian ya Bu ya, penilaian dari Betul. tutor. Nanti mungkin lebih baiknya nanti koordinasi dengan masing-masing tutor begitu apabila mau aktifkan atau menonaktifkan. Nanti ada pertanyaan yang akan dijawab begitu sama Bapak dan Ibu semuanya, baik yang online ataupun offline. Begitu ya Kang Pupu, Bu Ida, atur nuhun.
Baik, terima kasih Pak Arif dan juga Pak Pupu ya yang sudah mungkin memberikan pertanyaan yang tadi terkait dengan teknis. Nah, untuk teknis yang lainnya mungkin akan disampaikan oleh Kak Fadel seperti apa mungkin teknis dalam izinnya ya, izin atau teknis yang tadi disampaikan apabila mungkin ada mahasiswa karyawan yang mungkin agak sulit untuk on cam ya, seperti itu. Dipersilakan mungkin mungkin untuk Kang Fadel menambahkan informasi. Baik, izin Ibu, Boleh. terkait mahasiswa karyawan memang diwajibkan untuk on cam. Namun dengan catatan jika memang tidak bisa on cam, itu report ke masing-masing mentornya. Baik Ibu. Baik, terima kasih. Jadi memang sudah sepakat ya Pak Pupu ya, diperbolehkan, tetapi mungkin tidak ada miskomunikasi khususnya kepada mentor atau mungkin misal dengan menyertakan apa ya, mungkin memang benar-benar di area yang sedang bekerja. Seperti itu mungkin ya Pak Pupu dan teman-teman yang lain mudah-mudahan bisa menjawab dari kegelisahan dari rekan-rekan mahasiswa. Mohon izin mungkin Pak Pupu ada sudah clear atau mungkin ada yang kurang dipahami? Sudah clear ya Bu, terima kasih. Ya baik, kalau sudah aman mungkin kita lanjut ya. Teman-teman yang raise hand kita tunda dulu ya. Sepertinya chatnya sudah banyak. Kita akan mulai dari Ananda Mela terlebih dahulu. Kalau kita ikut PKKMB yang online, jika tidak mengikuti kegiatan secara utuh dikarenakan alasan pekerjaan, apakah bisa izin? Oke, Kang Fadel, boleh mungkin ya menjawab pertanyaan. Sepertinya pertanyaan ini belum ada yang ditanyakan ya. Jadi bagi pertanyaan yang hampir sama, kita skip saja untuk pertanyaannya seperti itu. Sepertinya yang disampaikan oleh Ananda Mela ini belum ada yang bertanya ya. Oke, Kang Fadel, seperti apa? Mohon maaf Ibu, boleh diulang lagi? Oke, boleh. Jadi kalau misalkan ada mahasiswa yang ikutnya secara online nih, mungkin karena kerja ya, atau katakanlah mungkin kelas karyawan, terus tidak bisa mengikuti kegiatan secara utuh karena alasan pekerjaan, apakah bisa izin katanya, seperti itu. Seperti yang disampaikan Pak Arif ya Ibu, terkait mahasiswa karyawan jika memang tidak bisa mengikuti kegiatan secara utuh, namun untuk absensi kalau bisa untuk apply untuk absensinya Ibu, dan juga nanti ada penilaian juga. Oke, baik. Jadi seperti itu ya, Ananda Mela, jawabannya seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Fadel dan juga Pak Arif. Apabila memang sangat urgent sekali, uh, ya dengan harapan mungkin teman-teman karyawan bisa ikut semua ya, tapi silahkan komunikasikan tentu dengan mentor ya, kebijakannya kembali kepada mentor seperti itu. Oke, selanjutnya ini dari Mom Store Otomotif 01 katanya. Mohon maaf, untuk persyaratan PKKMB bisa dikirim ke grup PKKMB tidak? Takutnya ada yang baru bergabung gitu. Oke, seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Fadel ya, nanti untuk teknis Mom Store akan disampaikan di grup gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang baru bergabung di grup PKKMB, nanti akan mendapatkan informasi terupdate dari teman-teman BEM tentunya. Seperti itu ya. Oke, kemudian ada lagi tidak ya pertanyaan yang lain? Jangan lupa untuk mengisi absensi ya teman-teman. Ini sudah di-sharekan oleh Pak Arif dan juga tim IT. Kemudian ada lagi tidak pertanyaan yang lainnya? Oke, sebentar ya. Kita cek. Khawatir ada pertanyaan yang tertumpuk. Oke, sepertinya tidak. Oh iya, ini ada. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan yang urgent lagi ya, yang dari chatbox Pak Arif dan juga Kak Fadel. Oh ini ada, dari Anissa Mega Utami. Untuk perempuan yang memakai hijab,
apakah harus menggunakan segi empat atau boleh memakai kerudung bergu seperti itu? Mungkin untuk teknis ini akan disampaikan oleh Kak Fadil ya. Apakah seperti apa gitu? Boleh atau tidak? Eh, Baik Ibu, terkait perempuan yang memakai kerudung diharapkan menggunakan kerudung segi karena kegiatan itu formal. Untuk di hari Oke, kedua baik. mungkin nanti akan ada informasi lagi ke mentor. Baik Ibu. Oke, baik. Terima kasih Kak Fadil ya. Jadi untuk Ananda Anissa, jadi tetap harus menggunakan kerudung segi empat ya, seperti itu. Kemudian untuk yang menjawab tadi ya, untuk Ananda Gali, tadi saya pilih jawaban PKKMB malah online. Gimana? Pak Arif, apakah boleh dikirim ulang kembali mungkin ya linknya? Maksudnya mahasiswa tersebut boleh mengisi kembali linknya atau seperti apa, Pak? Link link apa? Presensi ya, Bu? Iya, tadi salah klik malah Oke, online katanya. nanti saya Mungkin kirim lagi. Ananda Gali ini ya apa namanya mahasiswa reguler mungkin. Oke, siap, Bu. Oke, terima Segera kasih Bapak. dikirim Jadi boleh mengirim sama-sama. kembali ya. Boleh. Siap. Kemudian ada pertanyaan lanjut dari Ananda Dea. Izin bertanya, sepatu untuk perempuan boleh memakai pantopel apa tidak pantopel? Seperti itu. Mungkin untuk teknis akan dijawab oleh Kak Fadel ya. Silahkan Kak Fadel. Untuk perempuan ya, boleh tidak menggunakan pantopel. Seperti itu. Baik Ibu, seperti yang tadi disampaikan ya Ibu, terkait sepatu itu dominan hitam. Untuk tipe-tipe sepatunya kita membebaskan, tapi dengan kata kunci ya sepatunya dominan hitam. Oke, kata kuncinya dominan hitam ya. Jadi untuk di Ananda dia yang memiliki pentopel berarti itu boleh digunakan ya. Oke, selanjutnya. Oke, ini ada pertanyaan dari Hani ya, dari Ananda Hani, Bu. Kalau karyawan gimana pakaiannya? Kalau tidak salah tadi Kak Fadel sampaikan rapih ya, tapi mungkin boleh deh disampaikan kembali oleh Kak Fadel. Seperti apa penggunaannya? Apakah harus hitam putih atau seperti apa nih Kak Fadel? Foto ini tuh bisa-bisa. Masih makin hancur. Baik Ibu, untuk karyawan, beberapa karyawan kan memang ada yang kegiatannya kerjanya WFH. Kalau yang WFH diharapkan sesuai dengan rekan-rekan mahasiswa yang reguler menggunakan pakaian kemeja putih. Jika memang karyawan kerjanya di hari itu secara tempatnya di tempat kerja itu menyesuaikan saja Ibu. Oke, baik. Terima kasih Kak Fadil ya. Tadi sudah lengkap. Kemudian selanjutnya, oke, untuk kerudung H-2 nih, Ren, mungkin nanti Ren, akan Ren, disampaikan. daftar hadir ya. Oke, untuk selanjutnya mungkin dari Ananda Milda ya. Eh, Untuk sepatu sol putih diperbolehkan tidak, Bu? Oke, kata kunci untuk sepatu ya, tadi sudah Kang Fadel sampaikan dominan hitam seperti itu. Kemudian untuk kerudung Hamin 2, mungkin nanti Kak Fadel boleh tidak disampaikan kembali mungkin Hamin 2-nya kerudungnya apa? Hitam atau putih atau seperti apa? Baik Ibu, terkait mahasiswa perempuan di hari kedua nanti disampaikan oleh mentornya Ibu. Oke, nanti akan disampaikan oleh mentor ya? Baik Ibu, baik Ibu, baik Ibu. Oke, baik. Oke, kalau untuk perempuan yang tidak berhijab bagaimana Bu? Ini dari Ananda Nazwa ya. Tadi kalau tidak salah, Kak Fadel
sampaikan yang penting rambutnya rapih ya, diikat. Kalau bisa mungkin rambutnya seperti yang paskibra gitu, di apa itu namanya ya, pokoknya dirapihkan saja. Oke, atau diikat katanya gitu. Oke, selanjutnya kalau kaos PKKMB-nya ngambilnya di mana? Oke, Pak Arif mungkin bisa menyampaikan Ya, kira-kira kita ngambil kaosnya di mana nih? untuk pengambilan kaos itu bisa di lobi kampus Ibu ya, lobi Universitas Subang atau Sekretariat PMB ya Bu ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu apabila untuk mengambil baju atau kaos PKKMB bisa langsung ke Sekretariat PMB, tepatnya di lobi lantai dasar kampus Universitas Subang, kampus 1. Oke, baik. Terima kasih Pak Arif sudah lengkap. Jadi dipersilahkan teman-teman untuk mengambil kaos PKKMB-nya di lobi Universitas Subang atau di sekretariatan PMB ya, yang mungkin teman-teman kemarin sudah daftar di kampus di tempat itu ya, bisa diambil. Oke, sepertinya atas nama Ananda Fitya itu sama, jadi kita skip saja ya. Nah, terus ini mungkin dari Ananda Salwa. Saya izin bertanya, apakah diperbolehkan membawa kendaraan bermotor ke kampus? Nah, ini mungkin Pak Arif boleh bantu untuk menjawab. Bapak mohon izin, sepertinya suaranya. Oke. Saya memantau yang dari chat juga, Bu. Iya, iya betul, betul, Eh, betul. Pak ini khawatir tertumbuk iya. juga. Untuk kendaraan ya, Bu ya. Iya, betul. Kendaraan mungkin diparkir begitu ya, Bu ya. Hmm. Oke. Nanti Bapak dan Ibu untuk kendaraan silahkan ditempatkan di tempat yang sudah kami sediakan. Untuk layout juga sudah dikirim di bagian chat. Nanti Bapak dan Ibu silahkan bawa masuk kendaraannya langsung ke bagian samping, boleh samping kiri, yaitu sebelah barat, kemudian ada sebelah utara, kemudian ada sebelah timur, begitu Bapak dan Ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu silakan disesuaikan untuk penempatan atau posisi parkir di daerah ke kampus Universitas Subang, kampus 1 begitu ya, di Jalan RA Kartini, kilometer 03. Tapi jangan lupa Bapak dan Ibu, kuncinya harus diperhatikan ya. Jangan sampai tertinggal karena kemungkinan besar banyak nanti kendaraan yang akan terparkir begitu. Hatur nuhun Bu Ida. Ya, hatur nuhun Bapak. Mudah-mudahan tadi sudah jelas ya. Kalau diperbolehkan membawa motor dan silahkan diparkir sesuai dengan denah yang sudah disiapkan oleh tim panitia. Nah, kemudian selanjutnya ini dari pertanyaan Ananda Indra. Oke, boleh. Sepertinya untuk yang Raisen ditunda dulu ya, sebentar ya. Oke. Uh, untuk hari kedua katanya ini Kak Fadel ya, apakah menggunakan celana training atau celana bahan hitam ya? Nah, kira-kira boleh tidak kalau mungkin ada yang punya training atau seperti apa? Nah, bagaimana nih Kak Fadel? Terkait teknis kegiatan di hari kedua mungkin nanti disampaikan oleh mentornya. Oke, Kak Fadel mohon izin suaranya tidak jelas tapi tadi tertangkap sedikit ya. Nanti akan disampaikan oleh mentor ya, kurang lebih begitu. Mudah-mudahan jawabannya aman. Oke, kemudian dari Ananda Windah ini juga masih pertanyaan yang sama, menggunakan sepatu pentopel boleh atau tidak? Jawabannya boleh ya. Kemudian hari kedua tertera celana training atau celana bahan formal atas nama Ananda Aulia ya, ini juga sama. Tadi Kak Fadel sampaikan. Kalau nanti akan diinformasikan kembali oleh tim mentor, seperti itu ya. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya ini dari Ananda Nur Habibah ya. Bu, saya izin bertanya, saya memakai cadar jika celana training diganti dengan rok, boleh atau tidak? Nah, mungkin tadi pertanyaan dari pernyataan dari Kak Fadil bilang ya, nanti akan diinformasikan kembali oleh tim mentor, tapi biasanya diperbolehkan gitu ya. Tapi nanti seperti apa jawaban dari kakak mentor? Nanti kita akan ini ya, kita akan tanyakan kembali seperti itu. Kemudian
Maaf Bu, jadinya tanggal 8 apa tanggal 9 ya PKKMB 9. Nah, ini sudah dijawab ya. Kita akan mulai PKKMB-nya dimulai dari hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumatnya ke fakultas masing-masing gitu ya. Oke. Kemudian pertanyaan yang sama juga dari Vidya. Boleh tidak memakai pentopel? Tadi sudah dijawab ya, menggunakan nuansa hitam. Jadi yang penting menggunakan sepatunya yang dominan hitam. Kemudian ada lagi tidak ini, khawatirnya tertumpuk. Ada untuk Ananda Nazwa ya, untuk perempuan yang tidak kerudung bagaimana? Apakah ada aturan tertentu? Tadi seperti yang disampaikan oleh Kak Fadel, yang penting rambutnya rapi, eh, apa namanya, untuk perempuan yang tidak berkerudung ya, seperti itu. Oke, mengisi formulir ulang, mudah-mudahan tadi sudah di-share kembali oleh Pak Arif ya, sepertinya di bawah. Oke, sudah dijawab juga oleh Pak Arif untuk PKKMB-nya tanggal berapa. Kemudian ada lagi tidak khawatir tertumpuk. Mohon izin sebentar ya, teman-teman. Oke. Saya juga salah. Oke, bagi yang mungkin salah mengklik absensi ikut daring ataupun luring, dipersilahkan mungkin untuk mengisi kembali ya link kehadirannya. Tidak apa-apa, kalau yang salah mungkin boleh mengisi kembali. Oke, kemudian atas nama Ananda Mela Yulia ya, Bu, kalau RPL itu pilih yang karyawan atau P2K di daftar hadir. Oke, Pak Arif mungkin boleh menambahkan informasi kira-kira boleh ikut karyawan atau P2K di daftar hadirnya. Atau mungkin ada Areno ya yang mau Iya. membantu menambahkan informasi. Yang Atau mungkin RPL Pak ya Bu Arif. ya? Iya, betul-betul. Karyawan Bu. Karyawan saja ya Pak Iya, ya iya. dipilihnya. Baik, siap. Terima kasih. Kemudian ada lagi tidak ya yang terlewat? Oke, izin bertanya untuk tasnya harus berwarna hitam atau bebas? Hmm, untuk tas ya, Kak Fadel mungkin boleh disampaikan tasnya harus hitam atau warnanya bebas nih? Eh, untuk tas kita membebaskan sih Bu. Oke, untuk tas dibebaskan ya? Benar Ibu, benar Ibu. Oke, baik. Terima kasih Kak Fadel. Kemudian untuk perempuan yang tidak kerudung, aturannya masih sama ya. Untuk Kak Nazwa, sepertinya pertanyaan sama seperti yang sebelumnya. Jadi hanya atau rambutnya dikepang ataupun dengan keadaan rapih gitu ya. Oke, ini ada lagi tidak? Oke, sepertinya atas nama Sang Bintang diperbolehkan kembali untuk calon mahasiswa apabila yang salah memilih baik online ataupun offline, dipersilahkan untuk mm, mengisi presensi kembali seperti itu. Oke, ada lagi tidak ya yang terlewat untuk perempuan, Oh untuk iya Bu absensi? Ida, Boleh, sebentar Pak? mumpung ingat bisi Iya, bisi hilang untuk baju yang iya, PKKMB kekecilan ya Bu ya. Mungkin coba iya. hubungi ke sekretariat PMB ya Bu ya. Begitu ya Bu ya. Jadi Bapak dan Ibu apabila memang bajunya kekecilan begitu, saya harap coba hubungi terlebih dahulu melalui WA ya Bu ya. Iya, Melalui WA boleh. terlebih dahulu mengenai hal tersebut untuk ke depannya begitu. Ya Ibu nuhun begitu. Baik, Bapak, terima kasih sebagai tambahan informasi ya, teman-teman. Bagi yang mungkin ukurannya ada yang tidak cocok, dipersilahkan menghubungi sekretariat atau mungkin boleh via WA ya, Pak ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Arif. Oke, selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari Muhammad Ananda Muhammad Aziz ya, Bu, untuk himne Universitas Subang itu dihafal. Nanti ini mungkin sambil berjalan saja ya, selama jadi mahasiswa Universitas Subang, boleh mungkin nanti sambil dihafal ya. Oke, kemudian ini juga ada beberapa yang mungkin masih salah mengisi
boleh diisi kembali untuk kehadirannya. Em, Oh ya, untuk Bu tas Ida, ya, mumpung ingat ya, tadi mengenai apa namanya himne ya. Jadi himne Bapak dan betul. Ibu, Akang Teteh, materi yang akan disampaikan itu juga kemungkinan besar akan muncul di pertanyaan, Bu. Nah, Oke, baik itu berupa judul materinya atau pematerinya atau jabatannya ya, Bu ya. Dan kemungkinan besar juga himne salah satu mungkin akan muncul begitu. Jadi Bapak dan Ibu harus fokus untuk mengikuti PKKMB dengan baik begitu agar dapat menjawab pertanyaan di nilai pengetahuan. Begitu ya, Ibu Ida. Turun. oke, baik. Terima kasih, Bapak. Kalaupun mungkin dalam waktu beberapa hari ini teman-teman belum bisa menghafal himne, misalnya dengan bentroknya kegiatan, mungkin teman-teman ikuti secara hikmat saja. Nanti juga ada poin-poin tertentu yang mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh tim dari evaluasi gitu ya Pak ya, terkait dengan pretest teman-teman kesiapan dari mengikuti PKKMB. Oke, selanjutnya mungkin untuk Ananda Rizal. Mungkin untuk NPM-nya lupa Bapak katanya dibawa kerja sama orang tua. Apakah boleh katanya malam hari mengisi kehadirannya? Untuk sementara dikosongkan saja, Bu. Nanti kalau Oh sudah iya, ibunya pulang, boleh mengisi ulang lagi gitu. oke baik Ya. terima kasih. Biar tidak lupa ya Pak ya, jadi diisi saja. Nanti untuk NPM-nya bisa dikosongkan saja. Oke. Kemudian ini ada yang terlewat tidak? Chatnya. Oke. Untuk kemeja formal ya, Bu ya, Bu Ida ya. Oke. Kemeja formal begitu. Kemudian untuk yang online juga mumpung ingat mengikuti eh, kalau bisa bajunya mengikuti dengan sesuai ketentuan PKKMB begitu ya, Bu Ida. Tapi kalau misalnya dalam kerjaan belum belum bisa ya disesuaikan saja yang tadi sesuai dengan yang Kang siapa BEM ya, komunikasi Ya, dengan tutornya masing-masing begitu. Soalnya banyak oke. pertanyaan hal tersebut, Bu. Iya, Sambil iya, betul-betul, Pak. Ini juga saya khawatir ada yang terlewat. terlewat ya. Pak Arif dan juga Kak Fadel mungkin boleh saling mengisi ya, khawatir ada pertanyaan yang mungkin terlewat dari chat box yang saya baca begitu. Oke, sepertinya kaos kekecilan tadi sudah dijawab oleh Pak Arif. Kemudian untuk celana nanti mungkin akan disampaikan kembali oleh mentor. Untuk RPL mungkin mungkin tadi masuk ke kelas karyawan, kemudian hari pertama warna putih, hari kedua nanti akan disampaikan kembali. Tapi biasanya warna hitam ya Pak ya di hari kedua itu karena ada banyak kegiatan. Tapi mungkin tahun ini ada warna yang lain yang akan diberikan oleh tim BEM. Boleh nanti ikut dari pernyataan mentor-mentor kita. Oke, kemudian apalagi apa ya yang khawatir saya terlewat dari chat box ini nih. Oh itu Bu, apa yang mindset ya? Hari Oke, kedua ya Bu ya. Apakah boleh menggunakan mindset apa? Mindset ya Bu ya namanya. mangset, mangset Mindset. bukan ya? Oke, kalau versi Itu saya ya. mangset ya Pak. Yaitu Oke, mungkin boleh ya Bu ya menggunakan mindset ya untuk yang boleh boleh perempuan boleh ya. untuk yang perempuan boleh Hmm. boleh. Nah, kalau bisa warnanya disamakan dengan baju PKKMB, tapi kalau tidak ya identik gelap saja ya Bu ya, begitu ya Bu ya. Iya betul. Ah, ya. Lebih cocok yang gelap ya Pak ya biar apa namanya? Karena kan memang di hari kedua ini kita akan ada ini ya beberapa kegiatan yang Beberapa luar biasa kegiatan, pokoknya. betul. Oke, untuk pengambilan kaosnya sama seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Arief, kita ambilnya di kampus satu ya, di mana tempat teman-teman daftar awal dan juga registrasi di sana atau bisa menghubungi tempat kesekretariatan PMB seperti itu. Oke, eh,
Oke, sebentar ya teman-teman yang raise hand, mohon menunggu terlebih dahulu. Ada yang terlewat tidak ya Pak ya? Kalau tidak ada yang terlewat, mungkin kita langsung ke teman-teman yang raise hand saja. Sepertinya sudah menunggu terlalu lama ya Pak ya. Oke, Oh, mudah-mudahan tidak ada yang iya, itu Bu, ada. untuk pembagian mentor tuh nanti ya Bu ya? Setelah ini ya Bu ya? Iya, Kelompok kalau mentor. tidak, iya betul. Kalau Nah, tidak salah, kata hmm, Kang Fadel nanti akan dibagikan. dibagikan ya. Iya, Oke, oke. oke. Betulkah Kang Fadel? Ini untuk mengklarifikasi saja nih, khawatir saya dan Pak Arif salah dengar. Hmm. Kang Fadel ada? Oke, Oke. Bapak mudah-mudahan tidak ada yang terlewat ya di chat Iya. box-nya. Kita Oke. langsung ke yang raise hand saja mungkin ya. Oke, kalau melihat dari urutan di monitor saya, ini sepertinya ada Ananda Aulia ya. Silahkan Ananda Aulia untuk menyampaikan pertanyaan atau mungkin ada yang mau disampaikan. Boleh. Oke, kalau begitu kita skip terlebih dulu untuk Ananda Aulia, lanjut ke Ananda Oktavian terlebih dahulu ya. Dipersilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya Bapak Ibu izin bertanya mengenai PKKMB yang diikuti secara daring itu oleh kelas karyawan, apakah harus stay selama 9 jam? Karena kan tidak memungkinkan untuk suatu perangkat bertahan selama 9 jam. Dan apabila di kerjaan juga susah untuk charge. Juga yang kedua, apabila eh, telat hadir dalam mengikuti Zoom, apakah diperbolehkan karena semisal baru pulang kerja atau gimana? Mohon dijawab Ibu. Oke, baik. Terima kasih Ananda Oktavian ya. Untuk menjawab pertanyaan ini mungkin kita langsung ke Kak Fadil ya. Kak Fadil dipersilahkan untuk menjawab dua pertanyaan dari perwakilan teman-teman karyawan ya. Dipersilahkan. Baik Ibu, untuk rekan-rekan karyawan berkomunikasikan saja dengan mentor ataupun di grup nanti karena masih bukan masih karena ada penilaian untuk rekan-rekan karyawan nanti report aja sih Bu, nanti teknisnya bagaimana di grup karena kan beberapa karyawan memang kerjanya ada yang non-stop juga. Baik sih Bu. Oke, terima kasih Kak Fadel. Mungkin itu Ananda Oktavian ya. Jadi mungkin dipersilahkan, tapi dengan catatan tidak putus komunikasi dengan mentor. Seperti apa nanti teknisnya, dikomunikasikan kembali dengan mentor. Seperti itu ya. Bu, terima kasih. Baik, sama-sama. Selanjutnya mungkin dari Ananda Agung Maulana dipersilahkan. Oke, kita skip terlebih dahulu. Mungkin lanjut lanjut ke Tiara Moza. Jadi lanjut ya. Dipersilakan ke Ananda Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ibu, untuk eh, kerudung yang untuk hari kedua itu yang pakai baju PKKMB itu menggunakan warna apa? Lalu untuk name tag itu disediakan dari universitas atau kita yang bikin? Baik, terima kasih Oke, Bu. baik. Sama-sama terima kasih Ananda Tiara. Boleh mungkin langsung saja direspon oleh Kang Fadel ya. Hari kedua menggunakan kerudung apa dan name tag dibuat oleh calon mahasiswa baru atau mungkin disediakan di universitas. Dipersilahkan Kang Fadel. Baik, terkait name tag itu nanti kita sediakan desainnya, namun mahasiswa untuk mencetak masing-masing desainnya nanti kita sediakan. Untuk talinya itu diharapkan menggunakan warna putih. Terkait kerudung di hari kedua untuk mahasiswa perempuan itu nanti diinformasikan oleh mentor. Baik, gitu.
Oke, seperti itu mungkin Ananda Tiara ya untuk kerudung di hari kedua nanti akan disampaikan sekaligus mungkin lengkap dengan aturan yang akan di-sharekan di grup ya. Kemudian untuk name tag katanya didesain oleh panitia dan nanti teman-teman maba untuk print dan talinya diharapkan berwarna putih seperti itu yang Ibu catat ya. Oke, selanjutnya mungkin ada eh Feynarisa Arzetti. Dipersilahkan untuk Ananda. Fey. Jadi gini Ibu, kan untuk celana bahan hitamnya tuh apakah boleh kulot atau harus yang agak kayak yang cowok gitu Bu? Oke, untuk celana ya berarti ya. Oke, ya karena memang jenisnya banyak sekali ya. Mungkin kita clearkan ke Kak Fadel. Kak Fadel, boleh bentuknya kulot celananya atau harus yang formal seperti itu? Silahkan Kak Fadel. Baik, terkait celana untuk perempuan itu warna hitam, celana bahan formal. Oke, berarti tidak diperkenankan menggunakan kulot ya, harus formal pokoknya yang seperti celana laki-laki gitu ya. Benar Oke, Ibu. baik. Terima kasih Kak Fadel. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ananda Wisnu, Raisa, dan Andri, dan juga Heri. Dipersilahkan. Mohon maaf ya, sepertinya dari tadi sudah Raisa. Oke, dipersilahkan. Ya, izin, mohon maaf. Halo, apakah Oh, sinyal di tempat sayanya yang jelek ya? kedengaran Bu? Mohon izin. Eh, Ini mohon sepertinya, maaf kedengaran. Halo? Halo Bu? oke, sepertinya sinyal di tempatnya Ananda Wisnu, boleh mungkin dinonaktifkan terlebih dahulu Enggak Bu, videonya ya, ada Bu. biar suaranya jelas. Gak apa-apa, boleh. Izin bertanya Bu. Oh ya, silahkan. Sebelumnya ini kan yang Twibbon, ya Bu. Oke, yang Yang link Tuibon ya. Twibbon kan itu kita kan mengupload ke Instagram ya Bu ya. Iya. Nah, itu untuk captionnya itu apa ya Bu? Caption di Twibbonnya kita masing-masing itu apakah kita membuat sendiri atau sudah disediakan oleh kampus Bu? Oke, baik. Terima kasih. Eh, sudah Terima saja kasih Bu. pertanyaannya satu. Iya, iya, Oke, satu baik. saja Bu. Terima kasih. Terima Oke, kasih Bu. selamat. Ya, sama-sama. Terima kasih ya, Ananda Wisnu DKK. Mungkin Kak Fadel boleh menjelaskan sedikit kembali untuk Twibbon yang akan diupload di IG, untuk captionnya apa sudah maksudnya disiapkan oleh mahasiswa atau dari panitia nih? Boleh Kak Fadel? Baik Ibu izin, terkait caption kita membebaskan untuk mahasiswa, namun dengan konteksnya dibuat semenarik mungkin dan menjelaskan diri personal mahasiswanya. Itu Oke, Ibu. baik, siap. Terima kasih kepada Kak Fadil ya sudah menjelaskan tadi dibebaskan kepada mahasiswa menyebutkan terkait dengan pribadi mahasiswa tersebut ya, atau mungkin nanti diarahkan kembali oleh tim panitia dari BEM-nya. Oke, oke, selanjutnya mungkin sebentar ya, ada suara yang bocor. Oke, sudah. Terima kasih panitia sudah mengamankan. Selanjutnya mungkin akan pertanyaannya mungkin akan disampaikan oleh Ananda Agung ya. Ya, silahkan kepada Ananda Agung. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Izin bertanya untuk sama sih seperti pertanyaan dari Pak Okta ya. Untuk yang dimaksud penilaian saat daring ataupun kelas karyawan itu saat melakukan PKKMB-nya itu online, apa sih poin-poin penilaian tersebut? Lalu pertanyaannya lagi tentang kaos ya, kaos yang didapetin ya Bu ya.
untuk kaos PKKMB itu kan ini kan kebetulan lagi di luar kota nih. Itu tuh kalau diambilnya nanti ataupun kapan lain hari itu nggak apa-apa atau gimana ya, Bu ya? Terima kasih itu aja sih, Bu. Oke, terima kasih. Mungkin untuk terkait dengan penilaian, karena memang Pak Arief juga eh, apa namanya dari keluarga LPM ya, seperti apa untuk proses evaluasi dan penilaiannya, mungkin bisa disampaikan oleh Pak Arief. Iya, baik, atur nuhun Bu Ida. Baik Kang Agung mengenai penilaian, nanti ada kehadiran ya. Satu, kemudian pengetahuan, kemudian eh, disiplin, kemudian perilaku. Sudah itu saja. Masing-masing eh, skor maksimalnya adalah 100. Kecuali yang kehadiran. Kehadiran itu skor maksimalnya satu hari itu 50. Ya. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu tidak hadir di hari pertama atau kedua atau dua-duanya tidak hadir, maka akan kehilangan poin 100 begitu. Nanti akan di range eh, skornya berapa, apakah nanti keluar A, B, C, D atau E begitu. Itu ya Kang Agung ya, begitu Bu Ida. Ya, yang pasti nanti teman-teman mengikuti PKKMB itu disesuaikan mengikuti sesuai dengan arahan dari BEM ya. Apabila perlu membawa misalkan name tag perlu dipakai ya pakai begitu ya. Karena bisa jadi Bu Ida tiba-tiba penilaian itu seketika begitu ya gitu ya. Kemudian ternyata pas hari H hadir sih hadir dengan tidak disiplin, misalnya tidak disiplin, tidak menggunakan name tag begitu, tidak membawa obat-obatan begitu, bisa jadi akan ada pengurangan penilaian. Begitu Bu Ida ya. Makanya ada kunci utama dari penilaian itu akan ada di tutor ya atau mentor ya. Jadi Bapak dan Ibu perlu komunikasi dengan beliau dengan kooperatif lah. Gitu Bu. Ya, tur nuhun. Baik, terima kasih Pak Arief. Mudah-mudahan sudah jelas ya Kang Agung ya. Jadi untuk penilaian mungkin tadi kurang lebih ada 4 pokok: kehadiran, pengetahuan, disiplin, dan juga perilaku. Skor maksimalnya maksimum maksimum ya Pak ya 100% dan juga kehadiran 50%. Dan tentunya penilaian itu kami akan dapatkan dari tim BEM atau sebagai mentor di masing-masing. Jadi mungkin kalau Kang Agung ada hal-hal yang kurang apa ya istilahnya mungkin tidak bisa apalah seperti apa, boleh langsung menghubungi mentor karena nanti penilaian dari tim kami itu diambil dari mentor masing-masing. Seperti itu mungkin Kang Agung untuk pertanyaan yang pertama ya. Kemudian untuk Ah, pertanyaan kedua, untuk kaos Bapak, oh ya kaos karena ya Bu mungkin ya. Kang Agung ya dan teman-teman karyawan mungkin agak sulit ya membawa kaos karena mungkin ada yang di luar kota atau mungkin eh, ada yang bentrok dengan agenda nih Pak. Mungkin seperti apa untuk kebijakannya? Baik untuk yang pertama, suaranya terdengar ya Bu ya. Untuk yang pertama Bapak dan Ibu Terdengar. mengenai kaos, silahkan hubungi CP ya. CP-nya dari panitia PMB terlebih dahulu untuk pengambilan kaos tersebut dan seterusnya nanti sampaikan dan dikoordinasikan apabila bisa diambil di hari apa dan seterusnya. Yang saya harapkan itu bisa diambil atau yang kami harapkan ya Bu ya bisa diambil sebelum pelaksanaan ya Bu ya. Karena hari kedua kita menggunakan kaos PKKMB begitu. Ya mungkin ada sekitar 2 hari lagi ya untuk koordinasi dengan panitia PMB. Begitu ya Bu ya. Baik, terima kasih Pak Arif. Mudah-mudahan pertanyaan Kang Agung bisa mewakili dari rekan-rekan semua, khususnya dari rekan karyawan ya. Oke, seperti itu. Selanjutnya mungkin ini ada pertanyaan dari yang raise hand ya. Ada dari Ananda Ine. Dipersilahkan mungkin untuk menyampaikan pertanyaannya. Suaranya masih belum terdengar, Ananda Ine. Ya, baik. Baik, Bu, terima kasih. Sebelumnya izin bertanya, kan untuk kelas karyawan itu nanti sebelumnya tuh nanti tuh bakal ada tesnya itu kan ya, Bu ya. Terus kalau untuk yang kelas karyawan ini kan online tuh. Kalau misalnya kelas karyawan online itu kan belum tentu mengerjakan langsung gitu. Bisa nggak kalau misalnya pulang kerja gitu?
Oke, baik. Nah, mungkin Makasih. untuk ya sama-sama mungkin untuk pertanyaan dari Ananda ini akan bisa langsung direspon oleh Pak Arif. Bapak mungkin ada kebijakan seperti apa untuk dari teman karyawan seperti itu. Ya, Dipersilahkan. baik. Sebetulnya ini adalah rangkaian pengetahuan ya Bu ya, pretest dan posttest ya, Kak Ine begitu. Makanya dari sekarang ini kami sampaikan untuk pretest ini sekitar pukul 9-an ya Bu Ida ya. Jam 9 sampai jam 10-an kurang lebih seperti itu di hari pertama. Nanti untuk yang posttest itu nanti di sekitar hari Rabu ya. Setelah pemateri kedua atau penutupan, setelah pemateri terakhir itu sekitar jam 3-an ya Bu Ine, sekitar jam 3 sampai setengah 4-an. Jadi kemungkinan besar link akan muncul di waktu-waktu itu begitu. Adapun kalau misalkan Bu Ine atau teman-teman karyawan dikerjakan nanti di akhir, boleh saja hanya nanti apa ya Bu ya, kalau instrumen itu ya keterandalannya gitu. Jadi ininya akan berkurang begitu. Jadi nanti yang Bapak dan Ibu yang bekerja begitu, harap bisa membantu di jam tersebut untuk mengisi apa instrumen pretest dan posttest. Mungkin soalnya tidak terlalu banyak Bu Ida, kurang lebih 10 Bu Ida ya, kurang lebih 10. Iya. Baik, terima kasih Pak Arif. Mudah-mudahan pertanyaan dari Kak Ine ya sudah menjawab. Jadi mudah-mudahan waktu-waktu tertentu dari hari pertama pukul 9 sampai 10, kemudian hari kedua pukul Arif, mungkin kevalidan dari soal itu. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga bisa ikut tes seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin tadi siapa lagi ya yang bertanya lupa tercatat. Mungkin em, dari Kang Pupu atau Kang Agung mungkin ada pertanyaan lagi? Sepertinya terlihat masih raise hand. Ya Ibu, sedikit pertanyaan tadi sih tektok ya Bu ya. Ya, boleh. Eh, apa namanya? Kan di situ kan tadi Pak Arif ya, yang Ya, bilang kalau untuk perlengkapan PKKMB itu untuk kelas karyawan itu kan ada penilaiannya tuh, untuk betul. disiplin dan perilaku. Yang dimaksud perlengkapan PKKMB itu untuk reguler kah atau untuk kelas karyawan, misalkan kelas karyawan kan Zoom nih, apakah perlu pakai name tag ataukah segala macam gitu. Terima kasih itu aja. Oke, baik. Untuk mengklarifikasi saja ya, Kak Agung ya. Boleh mungkin dari tim penilaian dulu, Pak Arif, nanti lanjut ke dari Boleh Bu. teman-teman perwakilan karyawan ya. Dipersilahkan. Pak Arif, oh iya, mangga. Oke, Tadi ya. khawatirnya Bapak lupa. Lupa Meng- mengklik itu. Ya, siap. mengenai itu ya, apa namanya? Nah, yang karyawan ya Bu ya, mengenai Betul, betul. perlengkapan. Ya, jadi tadi di awal itu sudah disampaikan pertanyaan dari Kang Pupu ya, terus dijawab sama Mhm. perwakilan BEM. Jadi Bapak dan Ibu untuk yang karyawan secara teknis ikuti sesuai dengan yang arahan dari PKKMB. Terus juga apabila di pekerjaan masih bisa membawa apa ID card, boleh dibawa saja. Terus nanti komunikasi dengan tutor ya Bu ya, tutor atau mentor ya, mentor, Mentor, ketua ya. mentor begitu bila perlu ya artinya saya siap untuk mengikuti PKKMB, namun di apa karena kelas karyawan di pekerjaan dan difotokan begitu ya Bu ya, difotokan perlengkapan yang sudah disiapkan begitu. Apabila di tempat kerja boleh menggunakan sesuai dengan perlengkapan PKB, ya alhamdulillah tidak apa-apa. Tapi Bu, ternyata di pekerjaan kami itu menggunakan seragam, ya berarti mangga dikondisikan saja begitu. Artinya apa namanya hal ini membuat kebijakan dari panitia kurang lebih seperti Bu ya, untuk memudahkan mengikuti PKKMB ini. Begitu ya. Yang kunci utamanya adalah komunikasi dengan mentor ya Bu ya. Mentor, Karena iya betul. yang penting harus sering-sering komunikasi dengan mentor, khawatir nggak ada oh ini nggak ada namanya ternyata tidak hadir, dinolkan begitu ya gitu. Karena Mhm.
nilai sepenuhnya hak prerogatifnya ada di mentor. Mentor, iya betul-betul. Begitu Bu Ida. Baik, terima Terus. kasih Pak Arif. Nah, seperti itu mungkin Kang Agung ya, komunikasi yang baik dengan kakak-kakak mentor kita dari BEM. Kalau misalkan memang ada hal-hal yang mungkin apa ya dirasa sepertinya saya harus berlapor gitu ya, silahkan langsung saja berlapor ke tim dari mentor dari teman-teman BEM seperti itu. Mungkin itu ya, Kang Agung ya, sepertinya sudah clear. Oke, baik. Selanjutnya mungkin dari eh, Kang Pupu, ada lagi yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Sepertinya masih raise hand atau sudah? Oke, sudah ya mungkin sepertinya. Teman-teman mahasiswa ini juga sambil sambil memonitoring dari chat box, sepertinya sudah ditanggapi juga oleh dari tim panitia ya, pertanyaan yang mungkin apa namanya menjadi pertanyaan-pertanyaan yang khawatir terlewat seperti itu intinya dari tim BEM. Nanti akan menginformasikan kembali di grup, dipantau saja seperti apa, karena masih ada kurang lebih persiapan seperti yang Pak Arief sampaikan tadi, kita memiliki persiapan di hari Senin, begitu ya. Ada lagi tidak ya Pak Arief dan juga Kak Fadel yang mungkin terlewat pertanyaan dari teman-teman mahasiswa, khawatirnya ada yang terlewat seperti itu? Ya, disarankan ya Bu ya untuk sarapan terlebih dahulu mungkin nanti jangan Oh sampai iya, lupa baik. karena jedanya cukup lama begitu. Kemudian Mhm. materi-materi yang Anda sampaikan juga materi terbaru Bu Ida begitu. Jadi Bapak dan Ibu sangat disarankan atau kalau mau diwajibkan seperti hukum ya Bu ya jadinya. Kudu berarti kalau nggak sarapan nanti gimana ya artinya Bapak dan Ibu sarapan terlebih dahulu untuk mengikuti PKKMB ini ya karena cukup padat hanya 2 hari dan membawa obat-obatan pribadi ya Bapak dan Ibu ya supaya bisa apa namanya ada penanganan pertama untuk hal tersebut. Begitu Bu Ida. Baik, terima kasih Pak Arief yang sudah memberikan tambahan informasi ya. Mudah-mudahan tidak ada yang terlewat. Kalaupun ada yang terlewat, mungkin nanti teman-teman bisa langsung bertanya ke mentor masing-masing. Itu ya Pak Arief ya kuncinya ya. Ya betul. Jadi Iya. pelaksanaan PKKMB nanti sering-sering komunikasi dengan mentornya gitu. Iya. Jangan langsung sama kita ya Bu ya. Karena nanti kita untuk menyiapkan acaranya. Jadi segala apapun itu, izin apapun itu komunikasi dengan mentor masing-masing. Jadi 2 hari itu harus dekat dengan mentor, Iya mentor, betul. mentoring. Karena nanti sertifikat itu menjadi salah satu syarat sidang ya Bu Ida. Betul, Gitu. betul. Oke, itu yang harus Iya. diperhatikan dengan baik. Ya, itu Bu Ida. Aha. Nah. Baik, terima kasih Pak Arief yang sudah menambahkan begitu lengkap informasinya. Mungkin Kak Fadel ada yang mau disampaikan terlebih dahulu tidak? Cukup Ibu, nanti akan Oke, disampaikan baik. oleh mentornya. Iya, baik, baik. Seperti itu ya, teman-teman mahasiswa. Alhamdulillah, diskusi kita berjalan dengan lancar. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dipersilahkan teman-teman untuk bertanya langsung kepada mentor masing-masing. Nanti akan diwakili oleh Kak Fadel atau teman-teman rekan BEM dari Universitas Subang lainnya yang sudah terhubung di grup teman-teman calon maba. Seperti itu ya. Mungkin kami dari tim panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada calon mahasiswa-mahasiswi Universitas Subang tahun 2025. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran kegiatan dan jangan lupa sarapan dan juga tetap sehat semangat selalu seperti itu. Terima kasih sekali lagi kepada panitia, kepada panitia universitas, baik itu dosen dan teman-teman tim teknis dan juga kepada BEM dan juga yang kami sayangi, terima kasih kepada calon mahasiswa mahasiswi Universitas Subang. Oleh karena itu mungkin kita akan akhiri kegiatan hari ini ya. Tapi sebelum kita akhiri mungkin kita akan foto bersama terlebih dahulu ya.
Oke, foto Iya, Bu. bersama terlebih dahulu. Mungkin akan dipandu oleh Areno atau Arendi ini. Mungkin sama saya aja mungkin, Bu ya. Oh iya, Ya, baik nggak Bapak, apa-apa. terima kasih. Baik Bapak, Oke, dipersilahkan kepada Pak baik Arif. Bapak dan Ibu, silakan Bu Ida mohon izin ada 16 slide ya. Jadi kemungkinan besar 16 slide tidak bisa menyampaikan satu persatu ya. Sekarang ya, slide pertama, satu, dua, tiga. Oke, baik sebentar ya. Slide kedua. Oke, ini sudah pada muncul semua. Oke, slide ketiga. Bentar. Slide ketiga ya. Oke, slide keempat. Slide kelima. Slide keenam. Slide ketujuh. Slide ke-8. Slide ke-9. Slide ke-10. Slide ke-11. Slide ke-12. Slide ke-13. Slide ke-14. Slide yang terakhir ke-15. Oke. Sudah Ibu semuanya?